Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini adalah pembahasan soal LKS Cermat pada halaman 6 dan 7. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Kemarin kalian sudah mengerjakannya, mari kita bahas. Kalau nanti ada yang keliru, dibetulkan ya. Ya, nomor 1. Berbuat kebaikan hanya mengharap ridho dari Allah SWT adalah pengertian ikhlas. Ya. Kalau tawadhu ini rendah hati. Ya. Tawadhu itu rendah hati atau tidak sombong. Tapi kalau ikhlas ya ini jawabannya adalah ikhlas. Kemudian contoh perilaku ikhlas dalam menerima cobaan yaitu ya ini bersabar ketika sakit dan sabarnya itu harus diiringi usaha untuk berobat. 3. Ikhlas adalah perbuatan kebaikan karena mengharap ridho Allah. Ridho itu ya rahmat dari Allah, kerelaan dari Allah. 4. Pernyataan berikut yang merupakan contoh ikhlas dalam beribadah adalah B ya, bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dikala orang lain tidur terlelap. Maksudnya adalah agar tidak ada keinginan untuk pamer. Gitu. Nah, kan orang lain pada tidur. Gitu. Jadi mau pamer sama siapa? Yang kita hadapi itu hanya Allah. Jadi keikhlasannya sangat bagus pada malam untuk sholat tahajud seperti ini. 5. Kita harus menghindari sifat pamer. Misalnya ingin dipuji ketika melakukan kebaikan. Karena bisa mengakibatkan hilangnya pahala. Kalau kita sudah berbuat baik, jangan ada keinginan pamer, sombong. Pahala dari kebaikan itu bisa hilang. Ya, tidak ada gunanya nanti. Kemudian nomor 6 ya. Dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Menyembah Allah tapi juga menyembah Tuhan selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau riya ini tadi sombong ya. Pamer kebaikan dengan kesombongan itu namanya riya. Kalau mubah ini artinya boleh. Ini salah satu hukum dalam syariat Islam itu ada mubah, yaitu boleh. Kan ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah ini mubah. Mubah itu boleh. 7. Perbuatan yang baik diawali dengan niat yang baik. Kalau kita mau berbuat baik itu ada niatnya dulu. Kalau niatnya baik, perbuatannya baik, maka dapat ridho dari Allah, dapat pahala dari Allah. Harus dua-duanya baik. Niat baik kalau perbuatannya malah jelek ya sama saja. Sebaliknya, perbuatannya baik tapi niatnya jelek juga tidak berpahala. 8. Beribadah karena ingin dipuji orang lain dinamakan riya. Nah ini ya, riya itu artinya seperti ini. Beribadah atau berbuat baik, tapi ada keinginan dipuji orang. Itu. Kalau iri, dengki itu kan perbuatan tidak menyukai kebahagiaan orang lain. 9. Hukum meminta pertolongan kepada Allah, kepada selain Allah adalah haram. Artinya dilarang. Ya. 10. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong karena tidak dapat menembus bumi. Tidak mampu menjulang setinggi gunung. Nah ini ada salah satu ayat dalam Al-Quran. Kita itu tidak boleh sombong. Kalau kamu sombong,
bisa tidak kamu itu menembus bumi atau tinggimu setinggi langit gitu ya, setinggi gunung. Maka manusia tidak boleh sombong karena dua hal ini tidak mungkin dilakukan. Ini termaktub atau disebutkan dalam surat Al-Isra ayatnya 37. 11. Faik membantu ibu mencuci piring dengan ikhlas. Ikhlas artinya tulus hati ya. Kemudian lanjutnya nomor 12. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ini surat Al-Fatihah. 13. Tempat memohon pertolongan yang sebenarnya adalah Allah ya. Yang sejatinya menolong itu adalah Allah. Tapi bisa lewat atau melalui teman kita, sahabat kita, ini ya. Tapi sejatinya adalah dari Allah. 14. Memohon pertolongan kepada Allah dengan caranya adalah berdoa. 15. Manusia wajib berdoa kepada Allah karena manusia bersifat lemah. Di hadapan Allah, manusia itu lemah, kecil, tidak ada apa-apanya. Maka jangan sombong, jangan sampai kita lupa pada Allah. Kemudian 16. Perbuatan yang kita lakukan hendaknya selalu mengharap ridho Allah. 17. Di antara keutamaan berdoa yaitu Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai hambanya yang berdoa. Kalau hambanya berdoa itu artinya Allah itu selalu mengiringi kita, menyertai kita sehingga ada rasa aman, ya, ada rasa keselamatan saat kita beraktivitas. 18. Di antara waktu yang paling baik untuk berdoa adalah sesudah sholat. Maka kalau kalian sesudah sholat itu berdoa dulu. Ya, zikir juga baik. Jadi zikir berdoa. Jangan cuma assalamualaikum terus pergi. Diakhiri dengan zikir dulu dan doa dulu. Ya. 19. Satu-satunya tujuan dalam beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ada suara pakai di rumah ya. 20. Manusia tidak bisa mewujudkan semua keinginannya, hanya Allah lah yang bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, manusia perlu berdoa. Baik itu ya, untuk ABC-nya sekaligus kita ke yang room 2. Istilah titik-titik di bawah ini. Siapkan belajarnya, kita jawab bersama-sama ya, dicontoh saja. Nomor 1, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kepada Allah maksudnya, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maksudnya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa, bisa jadi Allah itu mengabulkannya saat itu juga kita berdoa, langsung dikabulkan. Bisa juga ditunda besok atau minggu depan atau tahun depan atau di masa depan. Bisa jadi ditabung oleh Allah, nanti akan dikabulkan di akhirat. Gitu ya. Jangan sampai kita ada perkiraan gitu ya. Kita ada anggapan Allah tidak mendengar doa. Allah tidak mengabulkan doa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Asal doanya juga baik. Jangan doa yang jelek-jelek. 2. Di antara adab berdoa yaitu menutup, maksudnya adalah menutup aurat ya. Ketika kita berdoa itu ada adabnya, ada aturannya. Salah satunya nih menutup aurat. Kemudian dalam keadaan suci, maksudnya ya sudah wudhu, menghadap kiblat, duduknya bersimpuh, gitu ya, menengadahkan tangan.
Itu ya di antara adabnya. Nomor 3, memohon pertolongan kepada selain Allah hukumnya haram. Ini tadi sama dengan yang di ABC ya. 4, menolong orang lain harus dengan perasaan tulus, ikhlas. Tidak boleh minta-minta imbalan atau pamrih. Tak ikhlas ya ikhlas saja. 5, bersedekah karena ingin dipuji orang lain dapat menghilangkan pahala, juga menghilangkan ridho Allah. Sudah baik tapi malah jadinya tidak dapat apa-apa dari Allah. Maka harus ikhlas. Berikutnya ya, nomor 6. Waktu yang paling baik untuk berdoa adalah, nah ini salah satunya ya, setelah sholat. Pada sepertiga malam yang terakhir, itu juga paling baik. Antara azan dan iqomah ketika sholat itu, ya itu juga baik. Pada hari Jumat, itu juga baik. 7, Ibnul Qayyim pernah mengibaratkan, ini di buku LKS kalian ada, di materinya, orang yang beramal tetapi tidak ikhlas itu seperti, di sini ya jawabannya di bawah, musafir yang membawa kantong berisi pasir. Namanya musafir itu orang yang bepergian jauh. Harusnya kan membawa bekal, kalau zamannya dulu ya, kantong itu isinya air. Kalau nanti haus di tengah perjalanan. Tapi malah membawa kantongnya itu isinya pasir. Artinya apa? Berat, tapi tidak ada gunanya. 8, hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Itu nanti di surat Al-Fatihah tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 9, memakai jimat dan mempercayai kalau jimat tersebut memiliki kekuatan termasuk perbuatan syirik. Ya ini ya, mempercayai ada kekuatan yang setara dengan Allah. Ini namanya juga syirik. Seperti jimat gitu ya. Dan macam-macam lain. Misalnya ake itu ada kekuatannya, keris ada kekuatannya, pohon ada kekuatannya. Ini nanti malah dimintai doa dan seterusnya, lah itu syirik. 10, cara memohon pertolongan Allah dengan cara berdoa, sholat. Itu juga termasuk cara kita memohon pertolongan. Baik anak-anak, itu saja ya. Rom 1 dan 2 saja ya. Rom 3 silakan dikerjakan sendiri. Karena itu panjang-panjang. Pasan cukupkan sekian. Semoga membantu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.